Subhanallah. Biasa nih saya mau pernah lihat TV sebesar ini. Ya. TV-nya besar. Ini para siswa kami yang sedang duduk-duduk jadi sebentar lagi akan diputarkan film-film bersejarah tentang kemerdekaan, mungkin tentang Sambas berkemajuan atau kabupaten sejarah-sejarah Sambas lah ya. Subscribe, like, comment, Siap. share. Makin banyak kalau teh. Betul. 1000 lah. Biasa. Pak Doni mulu. Iya. Doni Pejero ya, jangan lupa ya. Verjo. Verjo. Oke. Belum nonton sakit kepala gimana ceriting teh? Perpustakaan Sambas daerah ya, kita ngeblok semuanya audio gitu. Ini dari Udah semua kan? Udah masuk semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah ya, SMA 1 Muhammadiyah. Jadi sekarang kita ada di ruangan studio literasi. Di ruangan studio. Ada yang pernah kali? Udah pernah ya? Di studio ya. Jadi saya harap kita di sini kan mau memutar beberapa film, ada film sejarah, film pembelajaran. Nanti saya harap anak-anak bisa menambah wawasannya, bagaimana sejarah Kabupaten Sambas kita pada zaman dahulu. Dan saya harap dengan tayangan ini bisa diambil hikmahnya. Jadi nggak bisa kita mulai kan? Gue Pak? Oke, mulai. Tuh. Tadi luar biasa ini gelap seperti juga Bang Gugu. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di
Masehi, Sultan Abu Bakar Tajudin II mengangkat Pangeran Mangkunegara Toko sebagai wakil sultan, menunggu Pangeran Adipati Afifuddin dewasa dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Raden Toko adalah putra Sultan Umar Akamanin III atau pemerhun tengah. Baginda diangkat menjadi Sultan Sambas menggantikan Sultan Abu Bakar Tajudin II yang turun tahta dan berangkat ke Pulau Jawa. Sementara putra mahkota Pangeran Adipati Afifuddin masih belum dewasa. Untuk menunggu Pangeran Adipati Afifuddin dewasa dan selesai sekolah, maka diangkatlah Pangeran Mangkunegara Toko menjadi wakil sultan pada tanggal 10 Mei 1853 dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Sultan Umar Kamaluddin merupakan Sultan Sambas yang ke-12 memerintah negeri Sambas sampai tahun 1866. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Kebangsaan di Batavia pada tahun 1861, Pangeran Adipati Afifuddin pulang ke Sambas dan diangkat menjadi Sultan Muda. Baru pada tanggal 6 Agustus 1866 dinobatkanlah Sultan Muda menjadi Sultan Sambas ke-13 dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin II. Selama 56 tahun lamanya memerintah negeri Sambas, akhirnya Baginda dapat merubah kota Sambas menjadi ibu kota kerajaan yang terpenting di wilayah Kalimantan bagian barat. Pada tahun 1922, Sultan Muhammad Safiuddin mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Sambas. Kemudian diangkat anak Sultan Muhammad Safiuddin II yaitu Raden Muhammad Aryadiningrat sebagai Sultan Sambas selanjutnya, Sultan Sambas ke-14 dengan gelar Sultan Muhammad Ali Safiuddin II. Pada tahun 1926, Sultan Muhammad Ali Safiuddin II, pemerintahan kerajaan Sambas diwakili oleh Wazir Sultan yang disebut Master Komisi. Pada tanggal 2 Mei 1931, diangkatlah keponakan Sultan Muhammad Ali Safiuddin II atau Sultan Sambas ke-14 yang juga adalah cucu dari Sultan Muhammad Safiuddin II, yaitu Sultan Sambas ke-13, yaitu Raden Muhammad Mulia Ibrahim sebagai Sultan Sambas ke-15 dengan gelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin. Batas wilayah Kesultanan Sambas pada awalnya yaitu ketika didirikan pertama kali oleh Raden Sulaiman ataupun Sultan Muhammad Safiuddin I yang meliputi wilayah Sungai Sambas dan percabangannya serta wilayah Sungai Paloh dan percabangannya. Ketika pada masa Sultan Sambas kedua yaitu Sultan Muhammad Tajudin II atau Raden Bima, batas wilayah Kesultanan Sambas telah meluas meliputi Sungai Sambas hingga wilayah Sungai Selakau dan percabangannya. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas kemudian terus meluas hingga pada masa Sultan Sambas keempat yaitu Sultan Abu Bakar Kamaluddin. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas telah meliputi mulai dari Tanjung Datuk di utara hingga ke Sungai Duri di selatan, kemudian daerah Montaranub dan Bungkayang di tenggara, hingga ke daerah Seluas dan Singkung di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas dari masa Sultan Sambas keempat, Sultan Abu Bakar Kamaluddin, kemudian terus bertahan hingga berakhirnya masa pemerintahan. Bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas yaitu wilayah Kesultanan Sambas sejak Sultan Sambas keempat hingga berakhirnya pemerintahan Kesultanan Sambas itu secara utuh dijadikan wilayah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam waris daerah Kalimantan Barat mengenai pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1956. Wilayah Kabupaten Sambas ini kemudian terus bertahan hingga
kedua sultan, yaitu Sultan Muhammad Safiuddin I bin Sultan Ibrahim Ali Omar Shah atau Sultan Tengah, Sultan Muhammad Tajuddin bin Sultan Muhammad Safiuddin I, Sultan Umar Akamaddin I bin Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Abu Bakar Kamaluddin bin Sultan Umar Akamaddin I, Sultan Umar Akamaddin II bin Sultan Abu Bakar Kamaluddin, Sultan Ahmad Tajuddin bin Sultan Umar Akamaddin II, Sultan Abu Bakar Tajuddin I bin Sultan Akamaddin II, Sultan Muhammad Ali Safiuddin I bin Sultan Umar Akamaddin II, Sultan Utsman Kamaluddin bin Sultan Umar Akamaddin II, Sultan Umar Akamaddin III bin Sultan Umar Akamaddin II, Sultan Abu Bakar Tajuddin II bin Sultan Muhammad Ali Safiuddin I, Sultan Umar Kamaluddin bin Sultan Umar Akamaddin III, Sultan Muhammad Safiuddin II bin Sultan Abu Bakar Tajuddin II, Sultan Muhammad Ali Safiuddin II bin Sultan Muhammad Safiuddin II, Sultan Muhammad Ibrahim Safiuddin bin Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Muhammad Safiuddin II atau Sultan Sambas terakhir, Pangeran Ratu Muhammad Taufik bin Sultan Muhammad Ibrahim Safiuddin atau putra mahkota Istana Kesultanan Sambas, Pangeran Ratu Nitanta Kusuma bin Pangeran Ratu Muhammad Taufik, putra mahkota Istana Kesultanan Sambas, Pangeran Ratu Muhammad Tarhan bin Pangeran Ratu Winata Kusuma dari tahun 2008 hingga sekarang sebagai putra mahkota Istana Kesultanan Sambas.